Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Arif Faiza dari Coderen. Dan hari ini kita akan belajar struktur dasar HTML. Nah, kalau teman-teman sudah siap, kita langsung ke materi. Oke, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Yang pertama kita buat dulu foldernya. Latihan HTML. Oke, kita buka foldernya latihan HTML. Kita buat file HTML-nya latihan html1.html karena kita menjalankan sebuah file HTML. Kemudian enter. Nah, yang pertama kita buat dulu struktur dari HTML. Pertama, tag HTML. Nah, di dalam tag HTML ada head. Nah, di dalam head ada title. Nah, di sini judulnya kita buat latihan HTML. Kemudian di dalam HTML ada body atau badannya gitu, body. Nah, di dalam body sinilah kita akan menulis script dari HTML. Saya coba dulu H1. Di sini latihan HTML pertama. Oke, kemudian saya buat paragraf. Tag paragraf 1. Kemudian saya buat lagi P. Kita tes dulu sudah bisa jalan belum. Kita copy paste dan buka web browser. Pas tekan di sini enter. Nah, latihan HTML pertama paragraf. Oke. Kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan dari fungsi-fungsi tag di dalam struktur HTML, saya akan jelaskan dulu tentang pengertian tag, atribut, dan elemen HTML. Nah, di sini saya memberi contoh tag paragraf ya. Nah, tag di dalam HTML berfungsi untuk memberitahu web browser apa dan bagaimana sebuah teks harus ditampilkan. Nah, di sini saya menggunakan teks p. Di sini nama teks. Kemudian kelas sama dengan pertama merupakan atribut. Atribut adalah informasi tambahan yang ditulis pada tag pembuka, terdiri dari nama atribut dan nilai atribut. Nah, untuk nama atribut, kelas ini adalah nama atributnya. Kemudian pertama merupakan dari nilai atribut. Keseluruhan ini termasuk di dalam tag pembuka karena berada di posisi tag P. Nah, tag penutup di dalam tag HTML ada yang berpasangan dan ada juga yang tidak berpasangan. Untuk paragraf dia berpasangan, maka ditutup dengan tag penutup, ditulis dengan /p karena dia berpasangan, ada tag pembuka, tag penutup. Nah, keseluruhan ini disebut dengan elemen HTML. Elemen adalah satu bagian utuh yang terdiri dari tag, atribut, dan seluruh tag yang berada di antara tag pembuka dan tag penutup. Oke, udah jelas ya dari sini. Nah, kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya jelaskan dari atas apa itu doc tipe HTML. Doc tipe HTML dikenal dengan sebutan DTD atau dokumen tipe deklarasi. DTD berfungsi untuk menginformasikan web browser tentang aturan penulisan dari suatu dokumen. DTD berasal dari sistem XML atau bahasa markup di mana HTML berasal. Nah, doc tipe HTML ini muncul setelah HTML5. Jadi sebelum HTML5 itu masih belum menggunakan doc tipe HTML. Kemudian tag HTML akan membungkus seluruh kode-kode HTML lain, dan kode-kode lain tag harus berada di dalam HTML. Nah, di sini kan head, body, H1, paragraf, body itu berada di dalam HTML. HTML membungkus keseluruhannya. Kemudian untuk tag head berfungsi sebagai penampung berbagai tag yang umumnya tidak akan terlihat dalam web browser.
berfungsi untuk memberikan informasi tambahan mengenai halaman yang sedang diproses atau menyediakan referensi ke lain seperti file CSS atau JavaScript atau meta atau title. Nah, nanti misalkan kita menggunakan JavaScript atau CSS, nanti posisinya berada di sini di dalam HTML head. Oke, di sini saya kasih contoh, misalkan kita menggunakan meta ya. Kita menggunakan meta CSS. Dan meta sendiri merupakan singkatan dari metadata. Metadata adalah data yang berisi informasi tentang suatu dokumen. Nah, di sini saya memberi contoh meta CSS UTF-8. Di sini akan menginstruksikan web browser untuk menggunakan karakter set UTF-8 dalam memproses halaman HTML. Nah, kemudian di sini ada title ya, tag title. Tag title adalah judul dari sebuah halaman. Nah, ini akan ditampilkan seperti ini. Latihan HTML yang posisi di atas ini, latihan HTML. Nah, ini merupakan title dari struktur yang kita buat. Kemudian karena head tadi berpasangan, maka ditutup di sini. Meta title berada di posisi head. Kemudian ada tag body. Nah, script HTML kita itu nanti akan berada di dalam body. Body sendiri berfungsi sebagai penampung atau kontainer dari seluruh kode HTML yang tampil di dalam web browser. Nah, 90% tag HTML kita di sini. Kemudian H1 atau header merupakan singkatan dari header 1 yang digunakan untuk membuat struktur judul di dalam HTML. Nah, di sini saya menggunakan H1. Nah, untuk header itu bisa sampai 6. Jadi H1 itu yang paling besar. Misalkan saya buat sini ya. Kita copy. Kita paste. Kita refresh. Nah, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Jadi H1 itu yang paling besar. Oke, kemudian di sini P paragraf ya. Kemudian ditutup body karena dia berpasangan, ditutup oleh slash body. Kemudian keseluruhan ini berada di dalam HTML. Kita tutup dengan slash HTML. Sebelum saya tutup, saya akan jelaskan block level element dan inline level element. Nah, di sini untuk penjelasannya, block level element adalah tag-tag HTML yang menjadi bagian terpisah dari alur halaman, ditampilkan dalam baris baru. Contohnya H1 dan P. Ini kan dia membuat baris baru. Nah, untuk inline level element, tag-tag HTML yang mengikuti tampilan yang sudah ada. Tag ini tidak membuat baris baru, contohnya tag strong atau M. Contohnya misalkan di sini ya, saya buat. Saya senang belajar HTML secara online. Nah, di sini misalkan saya buat di sini strong ya. Strong HTML. Oke, saya jalankan. Nah, jadinya seperti ini. Strong tadi membuat tag HTML menjadi tebal atau bold. Kemudian untuk yang M tadi dia akan membuat menjadi miring seperti ini. Nah, ini disebut dengan inline karena dia tidak membuat baris baru. Kalau H1 tadi kan ini kan H1, H2 dia membuat baris baru. Nah, itu disebut dengan block level element. Nah, untuk yang di dalam ini karena dia tidak membuat baris baru, posisinya berada di dalam, dinamakan dengan inline level element. Oke, teman-teman, semoga paham tentang struktur dasar HTML. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.